Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Daud dengan NIM 13142121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Dimulai dengan yang pertama, yaitu fungsi pemerintah terhadap warganya. Yang pertama, negara sebagai negara politik. Negara adalah suatu organisasi dalam wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menitipkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan materialisasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Berikut yaitu sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati, dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Ketiga, sifat mencakup semua. Next yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yaitu yang pertama, memiliki wilayah, memiliki rakyat, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger H. Soltow, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Fungsi negara menurut Montesquieu yaitu tentang tria politika, yaitu sebuah teori yang menjelaskan tiga fungsi negara, yaitu legislatif atau membuat undang-undang, eksekutif atau melaksanakan hukum, dan yudikatif atau mengawasi agar undang-undang yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Next yaitu negara sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan negara atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dengan demikian, dalam negara hukum, kekuasaan negara terbatas atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintah negara berdasarkan pada konstitusi yang berpemahaman konstitusialisme. Tanpa hal tersebut, sulit disebut dengan sebagai hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kepemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, di negara hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Next yaitu negara sebagai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi serta sosial warga negaranya. Didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan bertanggung jawab masyarakat kepada orang-orang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Selanjutnya yaitu negara sebagai negara administratif. Yang pertama yaitu fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan mutlak terselenggarakan dengan efektif kepada suatu pemerintah. Negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif maupun berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaannya. Selanjutnya yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana, peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga negaranya. Yang kedua yaitu peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Peran pemerintah sebagai unsur pembantu dan pendorong pembangunan diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan negara atau usaha pembangunan berencana.
di mana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara tak langsung untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas. Selanjutnya yaitu peran selaku stabilisator. Sebagai stabilisator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik dan ekonomi yang stabil dan mantap. Di bidang politik ini, misalnya pemerintah terus berupaya mengamalkan, mengamankan, dan mempertahankan ideologi negara Pancasila dari segala macam-macam rogoan-rogoan, baik dalam maupun luar negeri di bidang sosial. Selanjutnya itu peran pelaku inovator. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan terpenting adalah cara berpikir baru. Jadi dalam inovator pemerintah sebagai keseluruhannya harus menjadi sumber dan dari hal-hal yang bersedia, baik menjadi teman, metode sistem, ataupun cara berpikir. Adapun kemampuan sebagai inovator. Selanjutnya itu peran selaku modernisator. Modernisator berasal dari kata modern. Jika diartikan dalam kata sifat, maka modern adalah suatu hal yang sifatnya terbaru, sesuatu yang mutakhir. Sementara arti modern sebagai kata benda yaitu suatu cara dalam berpikir atau bersikap atau bertindak yang sesuai dengan selaras dengan tuntutan zaman. Selanjutnya itu peran sebagai pelopor. Pemerintah sebagai pelopor adalah pemerintah yang harus menjadi panutan atau role model bagi seluruh masyarakat. Buruknya perilaku yang dipraktikkan oleh orang-orang yang berada di lembaga pemerintah juga memberikan pengaruh besar terhadap psikologi masyarakat yang melihat dan memahaminya. Selanjutnya yaitu peran selaku pelaksanaan tersendiri. Secara garis besar, tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah sama-sama. Karena berbagai pembangunan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai karena tidak dapat diminati oleh masyarakat dan secara konstitusional memang merupakan tugas ini. Pemerintah bangsa yang menjadi terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.